Hai, aku Trian. Halo, aku Pandu Dunia. Selamat datang di Your Listeners. Di episode hari ini ada dua cerita yang kayaknya ini bakal seru banget kalau misalkan kita bacain berdua satu-satu gitu kan, biar nggak berantem. Kalau kamu nonton ini semoga bisa nemenin kamu biar nggak ngerasa kesepian lagi. Dan kalau misalnya kamu punya ada cerita, kirim aja di email yang ada di bawah. Cerita yang pertama ini ada dari Naila namanya, dari Jakarta. Oke. Dia udah pakai nama samaran ya? Dia udah pakai nama samaran. Hai kak, aku pengen bercerita tentang kehidupanku sendiri. Aku dari kecil tidak tinggal bareng sama orang tua kandungku. Aku terpisah dari orang tua kandungku sejak aku berusia 3 tahun. Jadi orang tua kandungku cerai saat aku masih kecil. Setelah bercerai, ibu kandungku membawaku dan saudara-saudaraku ke kampung yang lebih tepatnya itu di Klaten. Oke. Lalu Oke. aku sempat tinggal bersama ibuku dan saudara-saudaraku selama beberapa bulan. Lalu suatu hari, ada saudara jauh mamaku datang dari Jakarta. Lalu dia ke rumah ibu kandungku dan mereka kasihan kepada ibu kandungku karena kehidupan ibuku sangat miskin dan harus menghidupi keempat anaknya. Jadi saudara jauh ibuku ini memutuskan untuk merawat salah satu anak dari ibuku, yaitu aku, si Naila. Dan akhirnya mereka membawaku ke Jakarta dan mereka merawatku dari usia 3 tahun sampai sekarang aku sudah dewasa, bahkan usiaku sudah 22 tahun. Karena aku masih kecil saat diambil, jadi aku tidak mengetahui kalau aku bukan anak mereka. Wow. Dan aku baru tahu kalau aku bukan anak mereka saat aku duduk kelas 6 SD. Pada saat itu orang tua kandungku datang menemuiku dan menjelaskan semuanya kepadaku. Kalau aku bukan anak kandung mereka. Dan pada saat mengetahui itu, hatiku hancur dan aku langsung down. Padahal malam itu seharusnya aku tenang dan belajar karena besok paginya aku harus ada ujian nasional. Tapi aku malah down dan akhirnya aku tidak belajar dan akhirnya aku nggak fokus ngerjain semua soal. Sehingga aku asal isi tanpa membaca soalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai bisa nerima semuanya. Ya walaupun jujur, aku ngerasa sedih karena aku nggak bisa seperti teman-temanku yang selalu dapat ucapan selamat ulang tahun dari orang tua kandungnya. Sedangkan aku, karena orang tua angkatku tidak ingat ulang tahunku, dan anak yang lain dipuji dan dikasih hadiah saat dia juara, sedangkan aku tidak. Orang tua angkatku cuek. Jujur aku iri sama mereka. Aku pengen dipeluk orang tua, sedangkan aku nggak pernah mendapatkan pelukan hangat itu karena orang tua angkatku nggak pernah memelukku. Jujur rasanya berat banget lewatin ini semua. Tapi aku mencoba buat kuat dan sampai pada akhirnya aku bisa berada di titik ini di mana aku bisa ngelewatin semuanya meskipun dengan senyuman yang palsu. Dari Naila di Jakarta. Plot twist banget ya. Perasaan lu gimana kalau ternyata lu bukan anak kandung orang tua lu? Wah, bingung juga sih. Tapi ya kalau mungkin karena kita udah gede jadi udah bisa mikir realistis ya. Iya benar. Kalau yang masih usia-usia itu kan mentalnya belum stabil, dia bisa belum tahu harus bersikap dan berekspresi kayak gimana. Coba 6 SD, lu mau gimana coba kalau ternyata orang yang selama ini kita anggap sosok mereka yang ngasih kasih sayang pertama gitu di dunia, ternyata bukan mereka yang melahirkan kita secara genetik gitu. Kan pasti lah, siapa? Gue anak siapa? Dan ini tuh plot twist banget dan menurut gue ceritanya tuh sangat kayak nggak semua orang ngerasain, nggak semua Jelas lah. orang berada di titik ini. Nggak semua orang bisa ngelewatinya dengan baik. Iya, bener. Dan berarti kamu tuh salah satu manusia kuat pilihan Tuhan. Dan gue percaya banget baik buruknya orang tua angkat kamu tuh tetap baik karena dia udah ngegedein Iya. dari kecil sampai gede. Satu-satunya hal yang kupertanyakan kenapa mengungkapkannya pas menjelang UN aja gitu. Maksudnya setelahnya kan Momennya nggak tepat iya, banget. momennya aja sih menurutku. Atau mungkin kalau kejadian sama di misal amit-amitnya kita ngadopsi anak, lu sama keluarga lu, gua sama keluarga gua ngadopsi anak, kan pasti mau ngasih taunya juga di momen yang tepat kan. Iya dong. Enggak yang H-1 Ujian nasional. SBMPTN gitu nantilah. Momennya nggak tepat. Cuma ya dengan kelas 6 SD dikasih tahu itu sekarang masih
bisa tersenyum walau palsu sih udah oke banget ya. Ya, bener lagi. Udah yang terbaik banget. Kalau Naila nonton, apa yang pengen lu sampein kira-kira? Naila, kamu gak sendirian. Mungkin ada beberapa cerita yang mirip-mirip juga, cuma mungkin Iya. ada versi yang berbeda. Kamu tinggal nemuin, kalau misalnya kasih sayang pertama kamu rasa palsu, kamu tinggal nyari orang yang bisa ngasih kasih sayang yang beneran kasih sayang. Semangat ya Naila. Asoy. Lanjut. Ada dari namanya Yuli. Namanya disamarkan ya. Jadi ini namanya Guntur. Kan biar jadi cewek dong. Oh, cewek ya? Cewek, kenapa Iya, jadi iya, Guntur? iya, iya. Ini ada dari Victoria. Aku Victoria. Jangan Victoria dong. Katanya Disamarkan tapi nggak Guntur nggak sejauh. boleh. Victoria itu terlalu jauh, terlalu Jerman. Oh iya, Iya. yang lokal-lokal aja. Yang lokal-lokal aja. Aku Siti Fatimah. Ini perkara milih nama doang. Yang biasa aja, nggak usah sepanjang itu. Iya. Iya. Ya udah. Iya. Yang nama-nama bunga ya. Heeh. Oke. Aku Melati Alibaba. Ya udah mawar aja deh, mawar. Ya, udah. Mawar. Aku bawa. Mm-mm. Tapi kalau cerita ini ditayangin, tolong disamarin. Udah. Udah. Aku bingung mau cerita dari mana. Setelah mendengar podcast Your Listeners tentang anak sulung, aku jadi ingin ikut bercerita tentang anak tunggal yang kebetulan broken home. Tahun 2020 adalah tahun tersakit. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah dan ibu memutuskan untuk berpisah. Ibu yang memilih orang lain daripada keluarganya. Pada saat itu, aku jadi membenci ibuku. Dari kecil aku bukan anak yang mudah bercerita pada dua orang tuaku. Aku anak yang selalu memendam semuanya sendirian. Aku selalu merasa diriku mampu buat terus berjalan, meskipun gak ada yang bantuin. Tapi, aku selalu mengusahakan semuanya untuk orang lain. Abang, setelah orang tuaku berpisah, badainya sangat kencang. Setiap berkunjung ke rumah saudara, mereka selalu bertanya, "Ibu kemana?" Sedangkan aku sendiri tidak tahu beliau kemana. Setelah berpisah, ibu tidak ingin dihubungi. Saat aku mengirim pesan hanya dibaca, memangnya aku sudah bukan anaknya ya? Pada saat itu, ada seorang laki-laki yang menemaniku. Badaiku yang kencang itu mereda perlahan-lahan. Namun apa abang tahu? Selang beberapa bulan, ternyata dia selingkuh di belakangku. Ada wanita yang mengirimkan pesan di Instagram pribadiku. Iya, saat itu juga kami memutuskan untuk usai. Tidak berhenti di situ, aku sempat jatuh dari motor. Gubrak. Ibuku tidak peduli. Aku sampai bertanya-tanya, memangnya setelah berpisah dan aku memilih tinggal bersama ayah, aku sudah bukan anaknya ya? Dunia tempatnya bercanda ya. Yeah. Seiring berjalannya waktu, duniaku berubah. Aku yang dulu lebih suka di rumah, sampai saat ini aku jadi lebih suka keluar malam. Ya walaupun cuma sekedar meredam badai di kepala. Karena aku pikir anak broken home itu gak berhak ya buat dicintai. Beberapa kali aku menjalani hubungan yang toksik. Sampai berat badanku tuh turun drastis. Trauma sama hubungan, gak bisa percaya sama orang. Sampai aku didiagnosa gejala depresi. Jadi aku harus minum obat. Setiap hari, hampir setiap malam, aku menangisi nasibku sendiri. Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Bahkan kadang-kadang aku hanya menuliskan semua perasaanku lewat konten yang ada di TikTok. Hampir 3 tahun, tapi badaiku tak kunjung padam. Yang ada malah tambah kencang, karena aku berpikir untuk mengakhiri hidup. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek, masuk. Tapi salah satu alasan aku tetap bertahan, aku cuma pengen bisa ke Karimun Jawa sama Banda Neira.
2 kota yang aku pengen banget ke sana. Dan aku masih ingin bertahan untuk matcha latte favoritku. Sekarang aku cuma melanjutkan hidup tanpa ambisi yang menggebu-gebu seperti dulu. Aku kadang rindu sama ibu. Tapi aku cuma bisa berdoa supaya beliau sehat selalu. Abang, bagaimana caranya berdamai sama badai di kepala? Aku capek harus minum obat terus. Sepertinya cuma itu yang bisa aku tulis. Dari seorang anak broken home, semoga Bang Trayan selalu bahagia. Sehat selalu. Terima kasih sudah memelukku di setiap episode podcastmu. Terima kasih. Terima kasih ya. Mawar. Iya. Melati. Alibaba. Sedih banget ya. Susah tuh kalau permasalahan keluarganya serumit itu. Kayaknya emang kalau nggak ada temen curhat, kalau emang punya rezeki lebih, coba ke psikolog psikiater deh. Iya, bener lagi. Maksudku ke orang-orang itu tuh bukan berarti kamu gila atau apa ya. Maksudnya bahkan sebaiknya sebelum kita ada di fase depresi segala macam, kita emang udah konsultasi ke yang lebih ahli kalau emang nggak ada teman buat ngobrol. Takutnya temen ngobrol sama temen dia ngasih masukan yang nggak bener. Iya bener. Jadi ngasih masukan culik aja ibunya gitu. Iya, Gimana? Ya jangan kan. Makanya ke yang lebih ahli aja. Saranku. Dan kayaknya dia udah sampai di fase konsumsi obat. Menurut gue dia udah berada di jalan yang benar ya sih. Iya, kalau dirasa masih butuh temen ngobrol, coba ke ini nih, psikolog psikiater dulu. Karena permasalahannya berat ya menurutku ya. Iya. Kalau yang biasa kita temui kalau lagi live di sosial media kan, yang live pertanyaan-pertanyaan seputar bang, aku di Iya. ya bang ini gini gitu kan. Maksudnya masalah-masalah sepele Simple. yang kayaknya solusinya semua orang juga tahu gitu. Jadi kalau udah pas perkara Berat, keluarga terus ibunya susah dihubungi itu kayaknya remeh-meh aja nggak nolong gitu. Menurutku ya. karena orang yang harusnya jadi tameng pertama ketika kamu lagi kesepian, ketika kamu lagi sendirian, tapi lu tuh nggak dapetin tameng pertama lu itu. Dan menurut gua kayak it's okay buat kamu cari sembuh dimanapun itu, cari sembuh di Karimun Jawa, cari sembuh di mana tadi, Banda Neira. Ya, Mas Koko Ganteng open trip ke Kalimantan. Iya. Jawa. Cuma dibatalin. Gara-gara dia pusing. Oh, gue sendiri yang harus ngurus acaranya. Kayak kan lu yang bikin. Ada sih. Mas Koko Ganteng. Tapi yang berat tadi, Ya. itu sih dia ada kalimat yang dibilang, emang pas udah pisah terus aku ikut ayah, aku udah bukan iya anak lagi. ibu lagi ya. Iya Wah, lagi. itu sedih banget tuh. Iya lagi. Jadi makanya kalau misalnya kalian belum siap jadi orang tua, lebih baik jangan jadi orang tua dulu deh. Sama untuk ibu, kalau kamu menonton, coba diobrolin ibu baik-baik. Iya. Dan kasihan anaknya dia ngalah terus. Masuk. Diobrolin baik-baik bu. Maksudnya seenggaknya mau gimana pun jalan keluarnya, mau akhirnya rujuk atau pisah, seenggaknya kan ngobrol baik-baik gitu. Karena kalau keluarganya itu berantakan tuh anak tuh selalu jadi korban gitu loh. Iya, kasihan ya. Apalagi di sini anaknya tuh perempuan gitu kan. Dan dia bolak-balik ketemu cowok yang toksik lagi. Iya. Jangan main dating apps ya. Dari mana titiknya lu tahu dia main dating apps? Gue nggak tahu dia main apa enggak. Gue menghimbau, Oh iya. menghimbau Benar, jangan main dating apps ya. Karena ya udahlah, nanti mah jodoh mah ini sendiri menurutku ya. Iya. Kalau emang masalahnya lagi ribet, yang penting kamu tetap waras dulu aja. Selesain diri sama isi kepala kamu dulu aja. Yang penting berdamai dulu. Nanti kalau emang waktunya tepat mah datang aja kok. Ya orang itu kan. Cowok yang ngisi kekosongan, yang jadi tameng itu segala macam. Mungkin dengan cerita yang kita semua nggak bisa duga, kita semua nggak tahu gimana dia bisa datangnya, but gue percaya kalau misalkan lo sayang sama diri sendiri, orang lain juga ikut sayang sama lo gitu. Beneran nggak Pandu? Bener. Rafflesia. Siapa sih tadi nama samarannya? Mawar. Oh, Mawar. Mawar. Rafflesia. Jauh banget. Terlalu langka, sorry. Victoria nggak masuk juga. Terlalu Jerman. Terlalu jauh. Oke, buat Naila, buat Mawar, makasih udah cerita ke aku. Dan kamu beruntung banget karena ceritanya bukan dibacain sama aku tapi sama Pandu. Beli buku gue. Kalau misalkan kalian suka boleh di subscribe. Kalau mau ngirim cerita boleh kirim di email yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau baca buku aku ada di Gramedia, ada di link di bawah juga. Kalau mau baca bukunya Pandu ada di mana, Dok?
Toko Sama. kelontong ya? Enggak. Sama keramik juga. Pokoknya sebelahannya aja buku kita lah. Iya bener lagi. Caranya yang ada fotonya nih tuh ada. Tuh. Lagi-lagi aku yang kalahkan. Judulnya? Lagi-lagi aku yang kalahkan. Sama ini ada dengkulku juga, maaf. Pokoknya makasih yang udah dengerin episode hari ini. Dan sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih udah dengerin. Aku Trian. Aku Pandu Dunia. Dadah.